Hai kaum muda, berkah dalam. Perkenalkan, saya Lindri akan memulai katekese pada hari ini. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16, Yesus berbicara tentang anak-anak yang datang kepada Yesus dan tidak memperbolehkan murid-muridnya untuk menghalang-halangi mereka. Mengapa Yesus berkata demikian? Mari kita lebih mendalaminya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, setelah mendengarkan bacaan tadi, kita mengetahui bahwa saat Yesus hidup di bumi, Dia menyambut anak-anak yang datang kepadanya dan sering menyambut mereka dalam pengajarannya. Dalam satu kesempatan, Yesus menegur para murid yang menghalang-halangi sejumlah orang tua yang membawa anak-anak mereka datang kepadanya untuk menerima berkat. Dia berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Apa yang ingin disampaikan Yesus kepada kita? Yesus mengacu pada karakter serupa kanak-kanak yang membuat kita bersedia untuk menerima Kristus. Tidak hanya perasaan sukacita dan kagum, tetapi juga ketulusan, ketergantungan, kepercayaan, dan kerendahan hati. Kekaguman dan sukacita yang serupa kanak-kanak dan karakter-karakter lainnya membuka hati kita untuk lebih terbuka menerima Kristus. Dia terus menantikan kita untuk datang dan berserah kepadanya. Tema katekese yang kita ambil pada hari ini merupakan ayat-ayat terkenal dari Injil Markus. Injil Markus adalah Injil kedua di bagian Perjanjian Baru dalam Alkitab. Meskipun ini merupakan kitab kedua, banyak pakar menganggap kitab ini sebagai kitab yang ditulis paling awal di antara kitab-kitab di Perjanjian Baru. Injil Markus digolongkan ke dalam Injil Sinoptik bersama-sama Injil Matius dan Injil Lukas. Dua tema besar dalam Injil Markus adalah tentang kerahasiaan Yesus sebagai Mesias dan kelambanan murid-muridnya untuk memahaminya. Dalam Injil ini, Yesus sering dikutip memerintahkan murid-muridnya untuk tidak memberitahu siapapun identitasnya sebagai Mesias. Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Seringkali murid-muridnya kesulitan menangkap maksud dari perumpamaan-perumpamaan tersebut dan Yesus menjelaskannya kepada mereka secara pribadi. Murid-muridnya juga seringkali tidak dapat memahami arti mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Sebagaimana Injil Matius, Injil Markus tidak dituliskan sesuai kronologi waktu yang teratur. Beberapa peristiwa terjadi tidak berurutan, melainkan berdasarkan kemiripan isi, perumpamaan-perumpamaan, dan mukjizat-mukjizat. Hanya Injil Lukas yang ditulis secara kronologis dari awal hingga akhir. Markus juga menggunakan istilah anak Allah untuk menyebut Tuhan Yesus dibandingkan dengan Matius yang menggunakan istilah anak Daud dan Lukas yang menggunakan istilah anak manusia dan Yohanes yang memakai istilah firman atau bahkan Allah.
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Terima kasih teman-teman telah mengikuti katekese kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Berkah dalam dan sampai jumpa.